Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Damayanti. Saya dari Program Studi Digital Advertising and Marketing Communication 2017. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang selaku dosen Bahasa Indonesia saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan beberapa materi mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyimpanan informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan adanya bahasa gaul. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Menurut Arum Putri 2015, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Sedangkan dampak negatif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Eksistensi berbahasa sangat erat ikatannya dengan budaya sebagai generasi. Jika generasi ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin jatuh dalam pemungkulan bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar masyarakat tidak mengikuti perkembangan itu. Penggunaan arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin dari perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa penggunaan bahasa gaul. Saat ini, jelas masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa gaul dan hal ini dipengaruhi lagi dengan generasi muda Indonesia yang tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul itu sendiri. Jadi, pada zaman sekarang, masyarakat muda itu lebih mengutamakan bahasa gaul mereka karena menurut mereka bahasa gaul itu yang membuat mereka menjadi mengikuti perkembangan zaman ketimbang mereka memakai bahasa nasional yang seharusnya digunakan untuk bertutur kata yang baik dalam berkomunikasi selayaknya orang Indonesia di mana bahasa nasional itu digunakan. Menurunnya derajat bahasa Indonesia karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik.
dan benar. Padahal di sekolah dan di tempat kerja kita harus untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika kita di tempat kerja, di sekolah, atau di lingkungan yang memungkinkan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kita hanya memilih untuk menggunakan bahasa gaul, itu dapat membuat diri kita menjadi tidak baik di depan mereka dan dapat mempersulit kita untuk mendapatkan sesuatu yang sedang kita inginkan. Jadi, di sini bahasa gaul ini sudah semakin kental karena mengikuti perkembangan zaman dan era globalisasi yang semakin maju seperti ini, teknologi yang semakin mudah. Karena kalau misalkan kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai aturannya, kita terlihat seperti kuno. Menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergesernya oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Lalu yang keenam, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Di sini, bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengarkan kata-kata yang termasuk di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi, dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa gaul. Bahasa gaul ini merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan yang muncul pada tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya, sarana komunikasi di antara remaja sekelompok surum tertentu. Hal ini tidak dikarenakan dalam era globalisasi ini banyak anak-anak remaja yang memilih berbahasa sendiri. Menurut Maulana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Ada beberapa contoh dari bahasa gaul. Yang pertama yaitu wow. Wow itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu artinya terkaget. Kaget itu dalam artian kayak kita terkejut, terus kagum dengan hal-hal yang tidak diduga-duga. Tapi dalam bahasa gaul itu diartikan atau diucapkan dengan kata wow. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh tentang bahasa gaul. Yang pertama itu ada kuy. Kalau dalam bahasa gaul atau trennya itu kuy, dalam bahasa nasional yang baik dan benar, kuy itu diartikan sebagai ajakan. Ajakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu, pergi ke suatu tempat. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, kuy itu seperti kata ajakan. Lalu yang kedua, di sini ada gabut. Gabut, arti dari kata gabut dalam bahasa Indonesia itu adalah waktu kosong. Jadi, kalau anak-anak remaja pada zaman sekarang, itu kalau misalkan memiliki waktu kosong, mereka lebih sering mengutarakan kata-kata waktu kosong itu dengan kata gabut. Karena menurut mereka, gabut itu merupakan kata gaul yang mereka sering gunakan sehari-hari, yang mereka lontarkan kepada teman-teman mereka sehingga menjadi bahasa gaul. Lalu yang ketiga, di sini ada by the way. By the way dan BTW itu artinya sama-sama ngomong-ngomong. Ngomong-ngomongnya itu di sini diartikan sebagai sesuatu yang ingin kita katakan kepada seseorang, tetapi kita sendiri belum tahu kebenarannya. Contoh seperti terjadi sesuatu di sebuah tempat. Ngomong-ngomong, dalam kejadian peristiwa itu terjadi korban atau tidak, seperti itu contohnya. Presentasi dari saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan beberapa penjelasan tentang materi yang saya pahami mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.